Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SD 2 Flora Fauna, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sekarang buka kelasnya sama Pak Udin dan Pak Agung. Nah, Bu Hani dan Bu Mega lagi mempersiapkan sesuatu. Nah, nanti dilihat di video yang lain ya. Soalnya ini videonya lagi bikin berdua. Jadi Pak Agung sama Pak Udin membuat video buka kelas. Bu Hani dan Bu Mega membuat video yang lain. Oke? Nah, hari ini sudah siap buka kelas. Nanti setelah buka kelas ada apa Pak Agung? Ada lanjutan cerita yang teman-teman kemarin tunggu-tunggu nih. Yang teman-teman kemarin request waktu belajar di Zoom. Nah, nanti ada cerita, ada morning talk dari Pak Agung. Oke? Sudah siap di rumah? Oke ya. Sekarang kaptennya Pak Udin. Kemarin kan kaptennya Pak Agung terus nih. Sekarang kaptennya ganti Pak Udin ya. Oke? Sudah siap ya? Adab di rumah. Duduk rapi mendengarkan. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Oke, friend. Let's pray to Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Selanjutnya Pak Agung. Selanjutnya, Pak Agung baca dulu, teman-teman simak ya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ulang lagi ya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Sekali lagi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, sekarang kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Wa qalu sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah pemahamanku. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ucapkan salam Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, setelah ini masih belum selesai ya. Setelah ini kalian boleh masih duduk rapi dulu. Kita dengarkan cerita dari Pak Agung. Nanti kemarin kan yang pengen mendengarkan cerita kalian nih di rumah yang waktu Zoom. Jadi sekarang tolong didengarkan ya. Silakan Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Pak Agung akan menepati janji Pak Agung yang dari kemarin teman-teman sudah request yang bilang, Pak Agung cerita lagi dong. Cerita apa? Pak Agung bilang tentang Nuaiman lagi. Banyak yang bilang seperti itu. Nah, sekarang Pak Agung mau menepati janji. Pak Agung akan menjelaskan lanjutan cerita Nuaiman yang kemarin teman-teman request waktu di Zoom. Oke, gini ceritanya. Teman-teman tahu sendiri kan, Nuaiman itu orangnya seperti apa ya, ciri-cirinya, asalnya sifat-sifatnya. Pak Agung udah dijelasin di video sebelumnya yang Nuaiman itu sering buat masalah ketika bertemu dengan para sahabat, ketika dia sedang sendiri, ketika dia sedang bergabung dalam satu kumpulan sahabat, pasti dia melakukan satu hal-hal yang aneh, satu hal-hal yang lucu yang buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tertawa, bisa senang gitu dengan kejadian konyol si Nuaiman ini. Nah, salah satu kejadian Nuaiman ini yang aneh ini ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian Nuaiman datang bawa makanan banyak teman-teman.
Langsung Nuaiman kasih ke Rasul, wahai Rasulullah dan para sahabat yang lain, ini saya bawakan makanan. Akhirnya Rasulullah dan sahabat makan di situ. Yang hasil bawa Nuaiman. Akhirnya si Nuaiman ini gak ikut makan, teman-teman. Akhirnya Nuaiman pergi keluar, ngajak seorang masuk ke ruangan yang Rasulullah para sahabat tadi sedang makan. Akhirnya Nuaiman bilang ke Rasul, wahai Rasul, ini adalah orang yang jualan. Nah, ini makanan yang tadi saya kasih ini belum dibayar. Akhirnya Rasulullah sama sahabat yang lain patungan buat bayar makanan itu. Itu saking anehnya Nuaiman, ya udah ngasih makanan tapi makanannya belum dibayar. Akhirnya Rasulullah sendiri yang membayar makanan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan para petinggi-petinggi dari suatu negara, ya. Datang mereka itu dengan kendaraan mereka. Waktu itu kendaraan mereka itu onta. Ontanya itu tapi sudah pakai variasi ya teman-teman ya. Udah pakai jubah, ontanya udah kakinya udah ada apa sih? Sepatunya gitu. Ya, onta orang kaya lah pada zaman itu ya. Onta pejabat gitu. Nah, setelah itu Rasulullah memberi utusan ya kepada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ya untuk menjaga onta-onta para pejabat ini ya. Akhirnya Rasulullah rapat dengan para pejabat itu di rumah Rasulullah. Kemudian yang menjaga di luar ini tadi ya yang Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Akhirnya ketika Nuaiman datang ke para sahabat itu yang lagi jaga onta, Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah ngomong ke Nuaiman, Nuaiman, lihat itu ontanya, onta pejabat itu gede. Dagingnya banyak tuh, enak kalau kita sate, kata Sayyidina Hamzah. Tapi Sayyidina Hamzah cuma bercanda doang, gak serius ngomongnya, gak serius, bercanda doang. Akhirnya Nuaiman bilang, iya juga ya, saya berani motong unta ini, asalkan kalian jangan lapor sama Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Hamzah ketawa-ketawa aja, udah itu cuma bercanda doang, cuma basa-basi, gak ada masalah apa-apa. Akhirnya Nuaiman melakukan hal yang seperti ini, serius dia dipotong untanya. Akhirnya dia bawa pisau, dia potong untanya, seret. Dan disembelih untanya. Akhirnya dia ngomong ke Sayyidina Hamzah, Hamzah, lihat itu untanya udah saya potong. Nanti kalau Rasulullah tanya untanya udah ada yang motong, jangan bilang saya mau kabur, kata Nuaiman. Akhirnya Nuaiman pergi keluar kota Madinah, lari, menyembunyikan diri. Sayyidina Hamzah bingung nih, aduh ini harus gimana? Kalau misalkan Rasulullah bertanya, katanya. Akhirnya tamu-tamu dari Rasulullah keluar dari rumah bersama Rasulullah. Tamu Rasulullah kaget melihat untanya itu sudah mati, sudah terpisah antara kepala sama badannya. Kemudian apa kata tamu Rasulullah? Wana kota unta kami, aduh unta kami, kata tamunya Rasulullah itu. Baru aja mau kenal Islam, baru aja mau masuk Islam, unta kami sudah ada yang nyembelih, katanya. Kemudian Rasulullah hanya melihat Sayyidina Hamzah, melihat Sayyidina Umar, melihat Sayyidina Utsman, melihat Sayyidina Ali. Gak bisa ngomong apa-apa. Mereka cuma bisa berbicara, Nuaiman, wahai Rasulullah, ini kerjaan si Nuaiman ini yang udah motong untanya. Akhirnya Rasulullah bilang ke Sayyidina Umar, ayo Umar, kamu cari onta yang baru, gantiin onta yang ini, onta yang lebih bagus. Biar kesannya agama Islam itu baik di pandangan semua orang gitu. Diganti sama Sayyidina Umar. Unta yang baru, unta yang lebih bagus ya. Akhirnya si pejabat ini kembali ke negaranya sendiri. Nah setelah itu, oke, sekarang kata Rasulullah, kita cari Nuaiman, katanya. Dicari Nuaiman ini sama Rasulullah. Akhirnya Nuaiman ini kan lari nih ya, hampir keluar kota Madinah. Nah di ujung kota Madinah ada salah satu sahabat Rasulullah yang dia itu ikut perang Badar yang bernama Al-Miqdad. Nah kemudian Nuaiman datang nih ke si Al-Miqdad ini. Wahai Miqdad, engkau adalah sahabat Rasul, engkau adalah orang yang gagah berani, engkau adalah orang yang ikut di perang Badar, kata si Nuaiman ini. Nuaiman muji-muji orang pasti ada maunya nih. Nah akhirnya benar ada maunya. Wahai Miqdad, kata Nuaiman, aku sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Kamu tolong sembunyikan saya, kata Nuaiman ini bilang ke Miqdad. Akhirnya ya udah, saya ada sumur kosong, kata Miqdad. Kamu sembunyi aja di sumur ini. Akhirnya Nuaiman masuk ke sumur itu, pengen sembunyi ceritanya. Kemudian dia bilang ke Rasulullah, Nuaiman ini bilang ke Miqdad ini, kalau ada orang yang menanyakan saya, kamu jawab gak ada ya, kata Nuaiman bilang ke Miqdad.
Meskipun yang nanya itu Rasulullah, kamu jangan bilang, katanya kata Nuaiman ini. Mikdad kemudian berpikir, Rasulullah gak mungkin jauh-jauh ke sini, mau ngapain? Oh ya, diiyain aja sama Mikdad. Akhirnya Nuaiman sembunyi. Selang beberapa menit Rasulullah datang bersama para sahabatnya yang tadi ya. Datang Rasulullah nih. Wahai Mikdad, mana Nuaiman? Kamu lihat Nuaiman gak? Kata Rasulullah. Akhirnya Mikdad bingung. Gimana ini? Mau berbohong Rasulullah? Kalau gak berbohong, saya ingkar janji, kata Mikdad. Dia udah berjanji, gak mau ngasih tahu Nuaiman. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Mikdad? Nah, ini sahabat Mikdad ini, orang yang pintar. Dia bilang kayak gini, mata saya tidak melihat Nuaiman. Sambil telunjuknya Mikdad ini, nunjuk-nunjuk ke sumur tempat Nuaiman sembunyi. Mata saya gak lihat Nuaiman, kata Mikdad. Sambil nunjuk-nunjuk misalkan sumur yang Nuaiman sembunyi. Akhirnya dibuka sumur ini. Ketahuan, kata Rasulullah nih, Mikdad nih kau. Kata Rasulullah bilang, Mikdad, Nuaiman. Ketahuan Nuaiman nih, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang ke Nuaiman, wahai Nuaiman, kamu mempermalukan saya di depan orang-orang. Kamu gak boleh seperti itu Nuaiman. Rasul Nuaiman bilang, wahai Rasul, sebenarnya saya cuma takut ke orang-orang yang mencari saya, orang yang mengejar saya, kata Nuaiman. Siapa emang yang ngejar kamu? Itu orang yang di belakang Rasul. Waktu Rasul nengok ke belakang, Nuaiman langsung lari pergi, teman-teman, meninggalkan Rasul. Akhirnya Rasulullah gak sempat itu menghukum Nuaiman. Oke teman-teman, begitulah ya cerita tentang Nuaiman. Apa yang bisa kita pelajari dalam cerita ini? Nah, jadi kisah dari Nuaiman ini memberi pelajaran bagi kita bahwa hidup dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hiburan-hiburannya, teman-teman. Jadi Rasulullah itu hiburannya kehidupan Rasulullah itu nggak lempeng aja tanpa ada hiburan. Ada hiburannya. Di antaranya Nuaiman inilah sebagai penghibur bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin sekian dari Pak Agung. Nanti di next video, insya Allah Pak Agung akan cerita tentang Nuaiman lagi dengan kisah yang lebih baru lagi ya, teman-teman. Oke? Ya, itu tadi cerita dari siapa Pak Agung? Nuaiman ya. Nah, tadi kalian tahu nggak ada beberapa kata yang mungkin nanti nggak semuanya kalian tahu ya. Ada namanya tadi patungan yang pertama. Patungan itu jadi kita kayak iuran. Jadi misal Pak Agung butuh uang 5.000. Jadi nanti ada Pak Udin, Bu Hani, terus Bu Mega, ada Pak Diki, ada Pak Rizko, itu 1.000 biar jumlahnya 5.000. Jadi nanti ada namanya dibagi-bagi, namanya patungan. Sama yang namanya tadi ada satu lagi di akhir, lempeng. Lempeng itu lurus ya. Lempeng itu bahasa Sunda Pak Agung ya. Bahasa apa itu? Bahasa Sunda tapi sering dijadikan ceramah-ceramah gitu suka banget. Ya, lempeng itu berarti lurus ya, itu dalam bahasa Sunda. Bahasanya Pak Agung di Sukabumi sana, lempeng itu berarti lurus. Ya, mungkin itu dulu buka kelas dan morning talk dari Pak Udin dan Pak Agung. Nanti insya Allah di pekan depan ada cerita-cerita seru. Ya, jadi yang hari ini yang buka kelas pakai via YouTube, kelas apa? Flora atau fauna. Nah, nanti dilihat. Nanti yang kelas yang satunya nanti buka kelas juga di via YouTube juga biar menonton video cerita dari Pak Agung tentang Nuaiman ya Pak. Ya, Nuaiman. Ya, mungkin itu dulu dari, ada lagi Pak Agung? Oh ya, teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen request cerita sahabat yang lain, cerita-cerita yang lain, nanti teman-teman boleh tulis di kolom komentar bawah. Nanti insya Allah Pak Agung ceritakan. Ya, nanti boleh ceritanya yang mau, kita mau cerita masa kecilnya Pak Agung ya, tulis aja di bawah ya. Nanti diceritakan sama Pak Agung. Oke. Sekian dulu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.